Tim saya bilang gini, Pak, daripada Bapak buang-buang duit nih buat hobi doang, kenapa nggak yang kita pelajarin saat ini, kedepannya future-nya itu, energy storage system itu akan booming sekali. Ya, halo guys, ketemu lagi bersama saya Rio Kristiantoro ya di acara kali ini, yaitu di The Ngobis Consulting Ngobrol Bisnis. Oke, untuk pada hari ini kita akan kedatangan tamu yang cukup hebat gitu ya. Nah, nanti siapa tamu kita pada kali ini ya, tetap ikuti terus di The Ngobis untuk malam hari ini. Oke, nah untuk tamu atau rekan pada kali ini, yaitu kita bersama dengan Bapak Victor. Nah, siapakah beliau? Nah, beliau adalah orang yang super hebat sekali ya. Beliau adalah CEO dari perusahaan Baran Energy. Nah, mungkin buat teman-teman nih, nah yang belum tahu apa sih atau siapa sih Baran Energy itu? Nah, Baran Energy itu adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang inovasi di Indonesia di bidang sektor energi. Nah, oke. Mungkin nggak perlu lama-lama lagi, kita akan undang beliau. Halo, selamat malam Pak Victor. Ya, halo, selamat malam Pak Rio, malam. Ya, gimana Pak kabarnya? Sehat hari ini? Sehat luar biasa, sehat luar biasa. Oke, thank you Pak Victor sudah menyediakan waktu bersama kami. Sama-sama. Ya, untuk ngobrol kali ini di The Ngobis, The Consulting Ngobrol Bisnis Pak. Oh iya, salam kenal, selamat sore, selamat malam semuanya. Oke, mungkin sebelum kita ngobrol lebih jauh, mungkin bisa perkenalan dulu ya buat teman-teman yang baru join juga dari Pak Victor. Ya, nah, selamat malam semuanya teman-teman. Perkenalkan, saya Victor Wirawan. Nah, dari Baran Energy, kita perusahaan baterai listrik yang cukup terdepan dan terinovasi di Indonesia. Ya, kalau teman-teman tahu powerbank, ya ini tapi powerbanknya versinya besar sekali. Bisa untuk rumah, properti, maupun kendaraan EV roda 4 maupun roda 2. Oke ya, thank you Pak Victor buat teman-teman. Nah, ini beliau adalah CEO-nya gitu ya dari Baran Energy yang bergerak di bidang energi terbarukan ya Pak ya, bisa dibilang seperti itu ya. Ya, energi terbarukan khususnya di energy storage system ya, di baterai listriknya. Oke. Nah Pak, untuk ngobrol pada kali ini mungkin kita akan membahas tentang ini ya Pak, kiat suksesnya ya, apalagi terkait dengan energi terbarukan ini kan benar-benar baru, nggak cuma di Indonesia, mungkin di seluruh dunia ya. Karena kita juga tahu nih Pak, di Indonesia sendiri ketergantungan pada BBM atau minyak itu kan cukup tinggi juga. Iya, betul. Kira-kira strategi apa atau gimana sih Pak kok bisa nekat terjun di dunia yang energi terbarukan ini? Ya, oke, terima kasih ya. Jadi saya bikin ceritanya lebih sedikit ke true story aja biar lebih seru ya. Boleh, siap. Nah, jadi ceritanya gini nih. Saya itu kan hobi saya itu balap mobil. Oh, ya, balap mobil. Hobinya balap mobil. Betul. Nah, tahun 2017 saya itu punya ide, saya pengen punya mobil saya itu mau saya konversi ke mobil listrik. Tujuannya itu cuman pengen kalau nanti saya main sama teman-teman saya di Sentul atau di mana gitu, saya bisa ngerjain teman-teman saya, kalah lo sama EV, mobil ICE atau internal combustion engine itu ketinggalan gitu kan. Nah, setelah itu saya punya ide, waktu itu idenya ekstrim. Waktu itu saya belum kepikiran saya mau bikin Baran Energy, belum ada ya, karena saya pendidikannya bukan di listrik, bukan di beda. Ini just betul-betul pure hobi. Oh, oke. Beda. Benar-benar pure hobi ya. Nah, setelah itu saya ke Amerika. Waktu itu saya berpikir gini, wah gimana caranya saya bisa bikin mobil EV. Waktu itu yang di booming, yang waktu itu booming itu kan Tesla di Amerika gitu kan. Nah, saya punya ide yang ekstrim banget. Jadi saya waktu itu mikir gini, seru juga nih kalau mobil Tesla saya bongkar-bongkar nih, terus baterai sama motornya saya pindah ke mobil saya. Awal mulanya gitu. Terus saya mikir, wah kok mahal harganya gitu ya.
Nah, akhirnya saya punya ide bagaimana supaya murah. Saya pergi ke Amerika, saya beli mobil Tesla yang second tuan murah di sana tuh. Terus saya bongkar-bongkar baterai sama motornya saya bawa ke Indonesia. Nah, setelah itu baru gini. Sampai sini saya bingung. Nah, ini mau diapain? Saya bingung nih. Saya nggak ngerti kan, bukan di bidang saya. Akhirnya saya mulai itu saya mulai ngerekrut tim tuh. Terus saya mulai belajar tuh. Saya mulai baca buku, ya kan. Saya mulai nonton YouTube. Terus saya sering mulai kumpul-kumpul sama orang yang mengerti tentang teknologi seperti itu. Saya mulai belajar tuh. Jadi senang saya kan, karena senang saya belajar jadinya. Nah, waktu itu tuh akhirnya sudah mulai dikerjain. Terus kita waktu itu mulai, timnya masih kecil, masalah masih 3 orang, 4 orang gitu kan. Nah, tim saya bilang gini, Pak, daripada Bapak buang-buang duit nih buat hobi doang, kenapa enggak yang kita pelajarin saat ini, kedepannya future-nya itu, energy storage system itu akan booming sekali. Nah, terus hari saya mulai mikir tuh, oh ya, gimana caranya? Ya, baterai yang dipakai untuk mobil itu, sebenarnya bukan hanya bisa dipakai untuk mobil saja, tapi bisa juga dipakai untuk properti ya, di rumah, untuk rumah. Terus akhirnya gitu, saya mikir, keren juga, tapi contohnya di mana? Nah, saya bingung kan. Nah, akhirnya terus ada yang ngusulin saya, Pak, di Amerika itu ada namanya Tesla Powerwall, Pak. Itu buat energy storage systemnya Tesla ya. Oke. Itu yang khusus untuk riset masalah energinya itu, Pak. Ya, ini asal mulai ceritanya nih. Ya. Terus akhirnya saya beli online, punya Tesla, kalau nggak salah waktu itu harganya $11.500. Di tahun 2017. 2017. Okay. $11.500. Nah, akhirnya saya beli online, saya bayar. Ternyata setahun tuh barang yang saya beli nggak sampai tuh. Nah, setelah nggak sampai, akhirnya saya inisiatif, saya ke Amerika, saya ke headquarternya Tesla. Saya tanya, barang saya mana kok nggak datang-datang? Akhirnya dijawab, ternyata Tesla itu tidak bisa kirim barangnya ke Indonesia karena tidak ada office mereka di Indonesia nih. Jadi problemnya, saya tanya, waktu itu barang saya kapan sampai, bisa diambil nggak, uang bisa dikembalikan nggak? Ya Bapak tunggu aja sampai Tesla masuk Indonesia. Lah kok maksudnya 20 tahun lagi kan, sama aja bohong gitu, saya bilang gitu kan. Oh ya udah, akhirnya terus saya inisiatif, saya jual ke teman saya di Amerika, akhirnya yang beli. Ya, setelah itu, terus saya pulang tuh naik pesawat. Ya udah, lihat Teslanya bilang gini, marketingnya, kalau toh pun kita beli hari ini, itu tahun 2017 ya, beli hari ini, bisa delivernya 1 tahun lagi, jadi inden. Oke. Ya, inden jadinya. Nggak bisa langsung karena nggak bisa, karena permintaan banyak sekali satu ya, untuk memenuhi kebutuhan di Amerika tuh besar ternyata. Nah, terus mulai sejak itu, mulai detik itu juga, saya mikir gini, oke, saya ditolak nih, itu dalam pesawat tuh. Saya mikir-mikir, ya udah, saya sampai ke Indonesia, saya akan bikin seperti itu. Saya bisa bikin seperti itu, bisa jadi pionir di Indonesia atau di Asia, saya mikir gitu. Akhirnya setelah itu sampai Indonesia bilang, oke, tim perlu tambahin kurang banyak, berapa banyak, ya kan? Terus akhirnya saya memutuskan untuk investasi di energy storage system. Ternyata perjalanannya waktu juga nggak gampang, ternyata saya susah juga gitu kan. Iya, di awal di tahun segitu susah. Kan energi yang terbarukan memang susah kan Pak ya? Susah untuk surviving, untuk apa itu jadinya susah. Nah, akhirnya 2019 kita launching, terus tahun 2020 kan kena pandemi itu. Nah, jadi kita banyak tantangannya. Jadi kendala tantangan itu banyak. Akhirnya kita mulai booming, mulai growth-nya naik besar itu mulai tahun 2020 akhir, 2020. Saya mikirnya waktu itu mungkin bisnis ini mungkin akan berkembang 5 sampai berapa tahun lagi, 5 tahun ke atas ya. Tapi ternyata enggak. Tahun 2020 itu kan waktu itu ada Tesla enggak sampai. Ternyata lebih cepat. Ternyata dengan adanya pandemi, dengan adanya climate change, ternyata perubahan itu lebih cepat. Nah, itu pada waktu tahun 2020 kan ada akhir ya, itu ada informasi kok Tesla mau masuk Indonesia ya. Iya, betul. Nah, kemarin sempat viral di beberapa sosial media.
akhirnya nggak jadi masuk. Akhirnya banyak di netizen atau banyak di media menyebutkan bahwa di Indonesia ada namanya Badan Energi gitu kan. Nah, mulai saat itu kita boom, jadi permintaan banyak, ya kan. Terus beberapa developer besar mulai pakai kita seperti Sumarekon tuh kan pakai ke kita. Jadi semua kawasannya itu kawasan sesuai energi, jadi menghasilkan energi siang malam tanpa harus tergantung sama grid sebuah negara seperti itu. Terus kita mulai, terus mulai itu kita juga terus akhirnya setelah Sumarekon, developer lainnya juga masuk, terus pengembang mobil EV, pengembang mobil nasional yang besar ya, itu juga mulai approach kita tentang baterai, tentang sistem, tentang software, tentang EV. Nah, jadi kalau saya bilang, ini betul-betul pure karena hobi yang bertemu dengan kesempatan terus jadi duit gitu, jadi ditanya seperti itu. Iya. Oh, benar-benar ini ya Pak, langsung cocok, ketemu klik gitu ya. Iya, betul. Jadi saya mikir waktu itu kan operasionalnya kan gede banget, besar gitu kan. Akhirnya saya juga mikir, gila ini saya harus bertahan sampai kapan nih, pengeluarannya besar banget. Tapi akhirnya saya mikir, yaudah karena saya seneng gitu ya, saya seneng. Terus saya merasa siap bangun pagi itu mikir, wah ini kelihatannya memang future banget, entah kapan, pokoknya saya tetap akan konsistensi gitu, konsisten untuk jalan, tetap jalan. Oke. Untuk risetnya sendiri berapa lama sih Pak? 2017 sampai tahun 2019 ya Pak. 2 tahunan lah. 2 tahunan hanya untuk riset aja ya Pak ya? Riset R&D, betul. Oke. Ini gini sih Pak, ada yang satu hal unik sih. Nggak semua istilahnya pengusaha itu mau bertahan sampai 2 tahun, itu mungkin bisa jadi tanpa penghasilan ya Pak ya, karena banyak risetnya ya. Itu apa sih hal yang menguatkan Pak Victor ini? Mimpi, dreams. Okay. Kalau kita punya mimpi, terus hati kita itu seneng, akhirnya kita akhirnya setiap hari itu kita akan berbicara sama orang terdekat kita, terus kita akan berbicara sama teman-teman kita, ya kan. Itu hal-hal yang dalam mimpi kita, itu cerita terusin. Okay. Akhirnya karena kita sering diucapkan, akhirnya menjadi sebuah tindakan. Nah, tindakan itu yang menjadikan sebuah action. Nah, karena mimpi sama tindakannya jadi konsisten, jadi mimpi itu, saya percaya kalau mimpi itu bisa menemukan jalannya sendiri. Ya, misalnya kita mimpinya mau ke set gitu kan, arahnya mau ke set. Dalam pikiran kita realistisnya kayaknya susah banget, nggak mungkin bisa sampai ke sana gitu kan. Tapi kalau kita percaya sama mimpi kita itu bisa nuntun kita ke jalan ke sana. Ya sama kayak misalnya kita mau pergi dari Jakarta ke Bandung misalnya, malam hari gitu kan. Jalan lampu mobil kita itu kan pendek. Nah, tapi kalau kita jalan terus konsisten gitu kan, lama juga sampai Bandung. Oke, konsisten menjadi salah satu kuncinya ya Pak ya? Iya betul, karena gini, konsistensi itu adalah merubah hal-hal yang biasa menjadi sebuah hal yang luar biasa. Banyak orang ya konsisten karena apa? Lihat, punya temannya lebih bagus, akhirnya dirubah sweet lagi gitu. Seperti itu. Oke. Nah, biasanya nih Pak, dalam istilahnya menggapai mimpi atau menuju sebuah impian, biasanya tuh ada sosok yang kalau boleh saya ngomong tuh kayak jadi satu idola lah, atau satu contoh lah. Nah, dari Pak Victor sendiri ada nggak sosok yang seperti itu Pak? Kalau saya memang gini ya, pada waktu tahun 2012 ya kan, itu kok nggak salah kan 2011 atau 2012 saya lupa, itu kan Tesla IPO itu ya. Ya. Mulai itu saya mikir, wah saya sangat yakin meskipun saya waktu masih lihat doang, ini orang ini bakal jadi orang terkaya, jadi orang hebat karena ini terlalu gila ya. Dan ini akan bisa merubah sejarah gitu kan. Akhirnya saya ngikutin perkembangannya dia itu. Terus saya mulai cari biografinya. Terus saya pelajarin apa yang dia pikirkan. Akhirnya saya mikir seperti itu. Jadi saya, kayaknya oke nih, ya kan. Dia nggak takut untuk memunculkan sebuah ide gila yang dieksekusi beneran, bukan cuma ngomong doang gitu. Oke.
Jadi yang benar-benar apa sosok ini itu yang nggak cuma ngomong doang, jadi ada Ya, actionnya juga gitu ya Pak. iya. Jadi kalau dari sisi entrepreneur itu ya sebenarnya yang paling penting itu action ya. Kebanyakan orang itu kan mikir, oh nanti rugi, oh nanti ini. Nah justru karena kepengen mikir gak jalan-jalan gitu. Oh, Tapi kalau orang iya. simple gitu kan, hati saya senang saya bisa kerjain, ya coba dulu jalan gitu. Bedanya seperti itu. Oke. Ini Pak Victor, apa namanya dalam apa sejarah mungkin pengembangan atau pembangunan dari Baran Energi ini pasti ada naik turunnya gitu ya. Nah, dari Pak Victor sendiri merasa di saat seperti apakah merasa di titik terbawah Pak dan di titik yang teratasnya? Boleh di-share mungkin? Titik terbawahnya itu pada waktu pandemi ya. Itu dulu susah sih. Pada waktu itu kan kita masih perusahaannya masih bleeding ya, masih investasinya masih R&D masih banyak. Itu memang masa-masa yang paling susah di situ. Nah, pada saat itu juga saya waktu itu sempat kepikiran tuh. Saya mikir, wah apa kok operasional sing besar, terus perusahaan baru belum ada profit margin gitu kan. Saya mikir apa saya tutup aja. Saya mikir waktu itu mau saya tutup tuh. Oh, Terus akhirnya sempat malah pengen mikir nutup ya? ya, akhirnya tutup. Nah, akhirnya pada waktu itu tim saya terus teman-teman saya bilang, jangan terusin aja ini maksudnya ini future banget. Mereka ngasih saya dukungan gitu kan. Dukungan supaya tetap berjalan gitu kan. Nah, terus ternyata saya buktikan ternyata omongan mereka betul. Sejak tahun 2020 akhir sampai sekarang kita naiknya luar biasa sih. Growth-nya luar biasa sekali. Kita jadi leader ya, cukup jadi leader, jadi market leader ya, terus cukup inovatif dan pionir ya. Jadi banyak sekali tawaran-tawaran offering dari company besar, dari investor besar itu mulai masuk ke kita, ya mulai sekarang saat ini gitu. Oke, berarti yang diinvestasikan kalau yang sudah iya. sekian. Kalau dulu saya tutup sih kayaknya nggak ada cerita hari ini gitu ceritanya. Iya, betul. Terus yang merasakan titik tertingginya, Pak? Sekarang ini, sekarang ini. Saat ini adalah masa-masa paling extraordinary yang saya alami, gila luar biasa sekali. Benar-benar yang sangat Iya. kerja keras dari 2017 akhirnya bisa terbayar hari ini ya Pak. Ya mulai belum cuma tapi sudah mulai growth lah, tinggi, bagus lah. Oke. Ini ada satu pertanyaan dari Tessa Kurnia 12. Kalau sekarang saya lagi di bangku perkuliahan, bagaimana kunci untuk sukses sesuai bidang yang ditekuni kok? Bagaimana kunci untuk bidang ditekunin? Nah, gini dulu, orang itu kalau mau melakukan sesuatu yang pertama hati sama pikirannya sama dulu nggak? Nah, kalau itu sama, ya berarti kan akan tindakan sama ucapannya akan sama. Nah, itu baru jalan. Nah, kalau mau sukses atau apa, pikirkanlah gini, pikirkanlah sebuah hobi, tapi hobi yang dibayar ya, seperti itu. Apapun itu. Ya. Kalau kita ikutin orang atau ikutin apa, belum tentu hati sama pikiran kita cocok, belum tentu sama. Oke, jadi apa yang dikatakan dari hati gitu ya Pak ya, cocok atau enggak? Oke. Terus ada pertanyaan lagi enggak ini? Sebentar saya cek dulu. Oke. Mungkin belum ada pertanyaan lagi. Oh ya Pak, terus ini Pak, yang pengen saya tahu juga nih, hal apa yang membuat Pak Victor ini bangga dengan apa ya, setelah saya mendirikan Baran Energi ini? Membuat saya bangga. Apa yang saya kerjakan ternyata memberikan dampak buat orang lain dan negara. Berdampak berarti Pak ya? Orang itu harus hidupnya berdampak. Kalau nggak berdampak, kayaknya kurang seru gitu. Oke. Seandainya nih Pak, ternyata Baran tidak berdampak, apa yang Bapak akan lakukan? Gimana? Seandainya misalnya ternyata Baran ini tidak berdampak sama sekali. Kalau nggak berdampak, saya nggak akan saya kerjain. Pasti tutup Pak ya? Nah, karena saya merasa itu pasti akan berdampak ke depannya, pasti saya kerjain. Oke. Kadang itu saya nemuin orang gini Pak. Gimana? Mereka itu lebih apa ya? Lebih fokus pada profit. Lebih fokus pada omset. Kira-kira mindset yang seperti itu bagaimana sih Pak sebagai seorang pengusaha?
memang gini, memang segalanya semuanya butuh uang ya. Tapi gini, memang apa ya? Memang semua butuh uang, tapi uang itu bukan segalanya. Karena apa? Karena ada hal-hal yang ibaratnya gini. Ada hal yang kita harus mencari untuk dapatkan uang. Tapi ada hal-hal yang membuat uang tuh mencari kita. Nah, kita mau pilih yang mana? Oke, contoh Pak boleh? Kalau kita berdampak, atau kita memberikan inspiration, atau kita memberikan sebuah new experience baru, apalah ya, yang membuat orang merasa itu, oh ternyata gua harus belajar ini, oh ternyata bisa ya kayak gini. Nah itu, oh ternyata ini visioner sekali, oh ternyata, nah itu biasanya uang yang mencari kita. Tapi kalau kita mikirnya adalah misalnya oriented profit misalnya, oke, gua impor barang harganya ini sekian, terus gua up, terus gua jual, ya dapatnya segitu-segitu aja dari penjualan. Tapi kalau makanya kenapa kok mimpi itu dia dibilang mahal sekali ya, karena mimpi yang berdampak, maka akan yang masuk ke kita itu akan sangat luar biasa besar, bukan hanya yang ditakar kita jual, enggak, lebih besar dari yang kita butuhkan kadang-kadang. Oke, cukup menarik juga Pak. Iya. Pak, saya tertarik dengan baran energi ini. Boleh saya tanya Pak, mungkin ada brand atau merek khusus dari baran energi ini Pak? Oh ya, kalau kita fokusnya kan core-nya di baterai storage system ya. Kalau yang di baran powernya itu ada baran power home itu untuk rumah, ada yang untuk baran power pack itu yang medium, ada yang baran power cube. Terus kita juga punya ekosistem namanya baran for property, terus kita juga ada baran EV. Kemarin kita tahun 2021 bulan April kita launching Anubis Cruiser Cross, yaitu motor listrik tapi yang high performance. Kita launchingnya di Sentul dan itu sampai tersebar ke Tokyo, sampai dari orang Jepang dari sana spesies datang ke kantor saya cuma tanya ini buatannya siapa katanya gitu. Oh, ada cita-cita bikin balapan motor elektrik Pak? Ya rencananya seperti itu. Ada. Oke. Moto I ya. Ya Moto I. Wah. Selain tadi Pak, saya tertarik sama negara Jepang tadi yang akhirnya tertarik untuk datang ke sini untuk melihat itu. Nah, selain Jepang ada negara mana lagi Pak yang tertarik dengan teknologi ini? Amerika ada. Oh, Amerika. Jadi itu ada sampai Amerika ya yang lirik. Nah, jadi waktu itu saya juga dapat dihubungin dari Amerika, itu dari investornya SpaceX atau SpaceX ya. SpaceX itu yang ya itu mereka juga kontak kita, approach. Iya betul. Oh, approach juga. Oh, oke, berarti sudah cukup. Berarti brandnya sudah cukup sampai apa ya? Boleh saya bilang ya, sudah hampir lumayan lah. Ya. Terus berarti, pembangunan apa ya? Istilahnya bangun brand baran ini juga lumayan effort juga ya Pak ya. Bahkan sampai negara lain pun istilahnya. Kalau kita bangun brand itu juga ada gini ya. Kalau kita bangun brand itu cuma asal ikut atau nggak punya otentik sendiri gitu ya, juga susah berkembang. Ini kan kita unik, otentik, terus cara pengenalannya pun mengedepankan user experience ya, pengalaman baru kepada konsumen-konsumen itu jadi beda jadi. Oke. Mungkin dari Baran sendiri Pak, ada yang rencana bergerak atau sudah bergerak, mungkin sudah riset di otomotifnya? Sudah ada. Sudah selain motor berarti mobil juga mulai masuk ya Pak ya? Motor sudah, mobil juga sudah mulai jalan. Kita juga nanti quarter 1 kita juga ada launching yang mobil konversi ya, mobil EV yang konversi ya. Oh, konversi itu gimana Pak? Maksudnya yang dari... Jadi konversi itu merubah dari yang lama ya BBM ke listrik. Oh, itu masih memungkinkan ya Pak ya? Masih bisa untuk ya? saat ini. Karena yang saya tahu kalau yang bensin itu kan mesti banyak komponen-komponen gear-gear yang dipakai kan kalau yang sekarang karena dia. Ya kalau ini lebih simpel ya, kalau tahu Tamiya ya simpel seperti Tamiya lah. Betul. Oke, jadi dirubahnya dikonversi seperti itu ya. Oke. Terus ini ada satu pertanyaan Pak dari Bayu Setiawan. Nah, tips untuk menjadi seorang pengusaha Pak.
Ya satu ya jangan cengeng pasti kan. Terus jangan oriented ke uangnya. Ya. Terus yang ketiga konsistensi itu paling penting juga. Kalau 3 hal itu nggak bisa ya susah juga. Ya, betul. PR yang paling banyak sekarang itu begini. Kalau saya sering banyak dari DM ke IG saya, yang paling banyak kayak gini. Pak, saya nggak punya modal, Pak. Saya kasih saya modal, Pak. Saya mau kerja ini, atau paling nggak, Pak, saya mau kerja apa gitu kan. Nah itu problem klasik gitu kan. Kalau saya kadang-kadang ngasih tahu ke tim atau ke teman, saya bilang gini. Sekarang ini kita bisa mengejar ketinggalan kita 10 tahun, 20 tahun. Itu dengan cara yang paling gampang, paling mudah, dan paling murah, nggak perlu modal. Itu nonton YouTube. Nonton YouTube? Semua pelajaran di seluruh dunia, semuanya dari YouTube. Apapun. Oke. Saya aja dulu juga belajar begitu. Jadi saya pikir wah murah juga ya. Kalau saya kuliah saya ini bisa sampai jenggot panjang nggak selesai. Tapi kalau belajar ini saya bisa lebih cepat gitu. Oh, jadi dari YouTube, dari ya, sosial media juga lah Pak ya? Kan kadang sosial media mau cari apa yang aneh-aneh gitu. Ini cari yang lebih positif kan banyak gitu kan. Iya betul. Oke. Terus ada juga dari Mbak atau Ibu Naraya Ishak. Nah, selama merintis Bara Energi apa ada kendala? Pasti ada. Jadi seperti tadi itu kan, kita yang penting jangan cengeng, terus konsistensi, ya kan. Terus tetap fighting spiritnya harus dijaga. Nah, itu kita bisa menjaga fighting spirit itu kalau kita memang percaya sama mimpi kita seperti itu. Oh, oke. Kalau setengah-setengah pun juga percuma juga ya Pak ya? Percuma juga. Oke, kemudian ada lagi dari Bandoko nih Pak. Tipsnya agar bisa sukses seperti Kakak Victor gimana? Pak Budi Handoko itu teman baik saya. Oh. Satu. Plus yang kedua Pak Budi itu juga pemegang sahamnya Baran. Oh, oke. Halo Pak Budi, selamat malam Pak Budi. Nah, Pak Budi itu kalau Bapak Rio mau undang beliau juga, itu orang sukses juga, orang hebat juga. Saya banyak belajar dari beliau. Beliau itu punya perusahaan startup yang namanya Shipper. Oh, Shipper. Ya. Oke. Shipper Logistik itu perusahaan yang cukup bagus dan inovatif sekali. Ya. Dan itu juga memberikan saya inspirasi. Oh, oke. Startup memang lagi booming nih Pak ya untuk tahun-tahun yang seperti ini ya. Tapi kalau yang dikerjakan sahabat saya Pak Budi itu memang luar biasa sekali sih. Dia memang keren lah. Saya pelajarin, saya dengerin, terus saya cermat, saya ikutin, luar biasa. Pemikirannya bagus sekali. Dan berdampak. Siap. Oke. Terus ini Pak, ada yang menarik dengan barang juga. Gimana? Bukan menarik sih. Ada yang pengen saya ketahui juga. Kita kan tahu konsumsi BBM di Indonesia kan cukup tinggi. Nah, kemudian Baran ini kan energi terbarukan. Nah, hal yang paling menyulitkan dalam melakukan pemasarannya itu apa, Pak? Hal yang paling sulit dalam melakukan pemasaran? Mengenalkan produk, Pak. Merubah sudut pandang orang. Oke. Jadi gimana ya? Kita ini terbiasa dengan ini saya bukan saya juga mengomentari masalah pendidikan di Indonesia ya. Di Indonesia ini kan pelajarannya banyaknya menghafal gitu kan. Padahal harusnya pelajaran yang paling bagus itu adalah memecahkan masalah. Nah, jadi kalau memecahkan masalah berarti akan berhubungan juga bagaimana kita merubah mindset orang dari yang menggunakan fossil fuel maupun batu bara ke energi terbarukan. Nah, kalau kita menggunakan caranya dengan cara yang biasa, tentunya pasti akan lama sekali. Tapi kita menggunakan caranya yang lebih unik untuk mengenalkan merekanya. Kita mengedukasi, bikin event, jadi lebih unik. Akhirnya mulailah edukasi terjalan, terus mulai viral ya kan. Terus mulai kenal siapa sih Baran, siapa sih Pak Victor gitu.
Oke. Jadi perjalanannya pun juga nggak gampang juga dalam Nggak gampang, mengenalan nggak gampang. produk. Nggak gampang. Nah sekarang ya, kalau tadi kan pertanyaannya, kenapa kok saya ngomong tahun ini betul penuh dengan extraordinary gitu kan? Pertama yang saya pikir bahwa ini bisnisnya membutuhkan waktu yang lama, ternyata mulai booming nih. Energy storage system itu booming sekali. Terus kalau berita terakhir seperti climate change, perubahan climate change yang ini ya, krisis energi di China, di Eropa, ya kan, itu juga membuat bisnis, membuat apa yang saya kerjakan jadinya berdampak gitu kan. Iya betul, terutama Inggris kemarin kan Pak ya. Ya, China juga kan akhirnya blackout gitu kan. Nah, tinggal nanti sama. Tinggal nanti kan sekarang ini ada Paris Agreement, nanti muncul namanya carbon credit. Semua perusahaan yang pakai batu bara maupun fossil fuel, mereka harus beli namanya carbon credit. Nah, kalau kita sebagai perusahaan yang sebagai EBT yang ini ya, justru kita mengurangi carbon credit. Ya, jadi yang seperti perusahaan seperti fossil fuel batubara harus beli sama kita untuk carbon creditnya. Jadi banyak sekali perubahan-perubahan itu yang ibaratnya saya merasa gini, wah gila ya, dulu saya itu nggak kepikiran sampai sini, tiba-tiba saya harus mempelajari dan melihat hal-hal baru yang luar biasa gitu. Betul Pak, kemarin saya juga sempat baca berita juga, ada artikel atau berita itu yang menyebutkan kalau ada mungkin perpajakan khusus untuk yang masalah karbon ini Pak. Betul sekali. Jadi mereka yang pakai batu bara maupun fossil fuel, mereka harus beli carbon credit ya. Yang menghasilkan carbon creditnya siapa? Perusahaan-perusahaan seperti kita ini yang menghasilkan. Kita berusaha mengurangi polusi, mereka menciptakan polusi, jadi harus barter. Kalau zaman dulu pelaku seperti kita nggak dihargain, tapi setelah adanya Paris Agreement itu dihargain sekali. Per metric ton itu ada nilai uangnya. Ya betul. Oh berarti itu kedepannya juga akan satu kebaikan juga untuk dunia ini, terutama di iklim dunia juga ya Pak ya. Betul. Oke Pak, mungkin sebelum kita tutup untuk ngobrol kita pada kali ini, mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman yang ya jadikanlah hidup kalian berdampak gitu lah ya. Kalau kalian hidup kita berdampak buat orang lain, berdampak buat sekitar kita ataupun berdampak buat negara, ya kan. Itu apa yang kita terima seperti ini ada hukum timbal balik ya. Kalau kita memberikan sesuatu yang luar biasa, yang balik sama kita juga luar biasa. Tapi kalau kita nggak memberikannya biasa-biasa saja, terus ya tengah malas-malasan gitu, juga efeknya juga setengah-setengah gitu, nggak luar biasa juga gitu. Oke Pak Victor, thank you buat sharingnya pada sesi kali ini. Sama-sama. Ya, terima kasih banyak. Semoga terima kasih. Ketemu lagi di lain terima waktu, kasih. Oke, thank you Pak. Terima kasih. Selamat malam ya Pak. Yuk.